semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Nyimas Mada. Teman-teman semuanya, hari ini temanya kenapa dia berubah kenapa dia berubah ke kamu ya. Kita lihat perubahannya tentang apa. Perubahan dia ke kamu tentang apa. Oke. Dia sepertinya di sini kayak nggak peduli sama kamu ya. Dia sibuk dengan urusannya dia ya. Coba kita lihat kenapa lagi dia bisa berubah. Alasan dia kenapa? Oke, karena dia sudah berkeluarga ya. Jadi dia fokus dengan keluarganya. Terus di sini pekerjaan. Orang yang kamu sayang ini ternyata tidak terlalu bagus pekerjaannya, makanya dia fokus untuk kerjaan. Di sini fokus pada finansial. Ya, sebentar. Di sini dia ingin kenyamanan diri sendiri ya, dia ingin kenyamanan diri sendiri. Ada Ten of Swords. Oke, teman-teman, kita baca ya. Ini video pendek banget, aku cuman mau bacain nggak nyampe setengah jam ya. Kenapa alasannya seseorang yang kamu sayang ini tiba-tiba dia berubah? Pertama ya, di situ kartunya kan ada Seven of Cups ya, bahwa seseorang ini apa ya, sepertinya sibuk banget. Jadi kalau dihubungin itu kayak telepon atau chat itu jarang sekali yang namanya dibalas dengan kilat ya. Kalau kamu mungkin chatnya pagi, dia bisa balas kamu di tengah malam, misalkan seperti itu ya. Oke, setiap kali ditanya kamu kenapa jawab lama, pasti dia bilangnya sibuk ya. Alasannya kenapa? Karena dia di sana punya banyak masalah, teman-teman ya. Dalam kehidupannya dia saat ini, dia sedang punya banyak masalah. Pertama, dalam kehidupan pribadinya sendiri. Yang kedua, dia punya banyak kisah masa lalu yang belum selesai. Yang ketiga juga ada uang. Mungkin ini aku lihat ada punya hutang kepada orang lain, juga mungkin ada sesuatu yang terjadi di apa namanya, di cerita hutang ini ya. Dan yang ketiga, teman-teman, dia ingin ada perubahan kehidupan pada dirinya saat ini. Tiba-tiba aja gitu ya, kayak terserang penyakit yang tiba-tiba penyakit ayan gitu kan. Kalau penyakit ayan tiba-tiba datangnya ya, dan ini juga tiba-tiba perubahannya. Di saat kemarin masih baik-baik aja, ternyata selama ini dia menyimpan banyak masalah dan dia berusaha untuk kuat dan tidak pernah cerita sama kamu. Bahkan mungkin kalau cerita pun tidak semua dia ceritakan sama kamu masalahnya apa ya. Karena dari semenjak kamu sama dia terakhir ini mungkin komunikasi itu ada masalah. Karena apa? Karena dia sering banyak tidak pernah cepat membalas chat, atau tidak pernah lagi balas apa namanya ya, telepon. Kalau kamu mungkin telepon, dia nggak pernah cepat balas telepon lagi, itu enggak, malah didiemin ya. Teman-teman, selama ini dia menutupi bahwa dia terlihat baik-baik saja, padahal dia benar-benar penuh dengan keruwetan dalam kehidupan pribadinya ya. Dan yang menyebabkan dia juga banyak berubah alasannya karena dia sudah punya keluarga ya. Di sini sudah punya keluarga, dia dituntut untuk bertanggung jawab, dituntut untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada keluarganya saat ini ya. Ada Pack of Wands, artinya memang sebetulnya dia apa ya, memikirkan tentang masa depan, yang memikirkan tentang pekerjaannya. Jadi di sini bisa dibilang pekerjaannya juga berantakan, tidak ada pemasukan. Mungkin pekerjaannya juga habis, dia dapat penghasilannya habis untuk memenuhi kebutuhan dia ini ya, untuk memenuhi kebutuhan ini, sehingga selalu merasa kurang. Karena di sini kartu terakhirnya ada Ten of Swords ya, kayak lelah dia dengan semua yang terjadi saat ini dalam kehidupannya dia. Dan di sini ada Pack of Wands ya, dia memikirkan atau dia sedang mencari ide untuk mengembangkan bisnis atau memulai satu bisnis atau satu pekerjaan baru untuk menghasilkan uang tambahan ya. Karena di sini besar banget masalah yang sedang dia hadapi. Kalau orang pusing gitu ya, mikirin apa, nah ini di kepalanya banyak sekali nih yang harus diselesaikan, yang harus dia segera
rampungkan gitulah kewajibannya gitu. Mungkin yang lebih mendadak lagi gini loh teman-teman, kan dia udah punya keluarga ya, terus dia mungkin penghasilannya kurang, banyak berantem lah sama keluarganya kan, sama pasangannya. Nah dia di situ kan stres lama-lama ya, akhirnya mikir dia bagaimana caranya untuk supaya si pasangan sahnya ini nggak rewel, nggak bawel sama dia gitu ya. Jadi kamu tuh nggak di sini tuh apa ya, nggak dikasih tahu kalau dia tuh lagi ada masalah sama istrinya, sama suaminya, sama keluarganya yang lain gitu ya. Mungkin juga di sini aku lihat dia belum punya rumah, bisa jadi ya dia belum punya rumah atau dia belum punya tempat tinggal yang layak untuk dia dan keluarganya. Ini yang jadi pemikiran dan fokusnya dia saat ini. Tentang keberlimpahan juga ya, tentang keberlimpahan, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang dengan besar ya, dengan gaji yang besar untuk menyelesaikan masalahnya, untuk memiliki sebuah rumah ya, tanggung jawab yang belum dia selesaikan dengan orang lain. Dia lelah dengan semua itu. Jadi dia di sini tuh jadi kayak apa ya namanya ya, kalau kamu ini perempuan, kamu tuh kayak dijadikan tulang punggung, pasti capek kan, pasti lelah kan, akhirnya ambruk ya. Nah dia juga gitu, kalau dia laki-laki juga sama ya, sama. Kalau terlalu banyak masalah, terlalu banyak yang diselesaikan dan disembunyikan, kan lama-lama akan ketahuan, lama-lama akan dia ngerasain capek, ambruk. Akhirnya dia di situ nggak punya tenaga, nggak punya gairah ke kamu ya, nggak punya apa sih namanya, kepingin ngobrol, kepingin ketemu, itu nggak ada. Habis semuanya ini untuk ngangkat tanggung jawab gitu. Sampai dia mungkin pengen cerita ya, dia sakit ngalamin ini, dia capek gitu. Tapi kan dia menjaga wibawa, menjaga kehormatan dia. Takutnya nanti kalau diceritakan nanti kamu kenapa-kenapa gitu sama dia. Ya, meskipun dia pingin sih sebenarnya cerita sama kamu, tapi mungkin udah kebanyakan cerita sama kamu, makanya dia ngerasa malu gitu ya, ngerasa udah cukup gitu ya, nggak usah semua tahu urusan aku. Itu ya teman-teman ya. Kita cek ya. Itu alasan dia kenapa banyak berubah sama kamu. Ya. Kita lihat lagi apakah dia masih mencintai kamu. Bayangin ya namanya, wajahnya. Apakah dia masih mencintai kamu? Oke, kita dapet 3 kartu ya. Di sini ada Pack of Pentacles yang artinya adalah meskipun saat ini berarti kamu di sini adalah ini ya. Apakah dia masih mencintai kamu? Jawabannya iya. Dia masih mencintai kamu. Ya. Di sini dia belum mau melepas kamu kan? Meskipun dia di sini cuek, berubah, dingin karena inilah masalah yang sedang dia hadapi, tapi dia di sini nggak mau ngelepas kamu. Masih ngarep, masih ingin kamu ada dengan dia. Ya. Di sini dia juga bingung. Meskipun dia butuh kamu, perasaannya dia masih sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa yang namanya ketemu sama kamu, ngobrol bebas sama kamu. Dia khawatir gitu ya, dengan keadaannya dia saat ini. Lebih banyak mikirin masalah dia sih ketimbang mikirin kamu gitu. Bingung dia sebenarnya ya. Dia di sini masih sayang sama kamu, tapi masalah dia kayaknya nggak bakalan kelar. Dia mau ke kamu, tapinya mungkin kamu jauh ya. Kamu berada di seberang, mungkin kamu juga ada pasangan, bisa jadi ini. Karena dipagari, jadi nggak bisa bebas untuk ketemu. Perasaannya nggak bebas untuk ngutarain perasaan, gak bebas ketemuan, gak bebas teleponan. Perasaannya bingung.
Karena dia sayang sama kamu. Gak mungkin kamu dilepas gitu aja. Meskipun saat ini dia cuek, ya, dia cuek, banyak masalah. Lebih mikirin uang daripada cinta saat ini. Perasaan dia ke kamu. Nih, ya kan? Masih kepingin yang namanya tuh dimanjain sama kamu, masih kepingin. Meskipun dia punya banyak masalah saat ini, dia hanya bisa bertahan sama kamu ya. Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa di sini. Mungkin kamu juga punya pasangan, atau dia yang nggak bisa keluar karena dia ada pasangan ya. Kan dia bisa aja pergi dari rumah gitu. Terus nanti dengan alasan pekerjaan. Ya itu mungkin sederhananya kamu mikir, sederhananya kamu bisa berkata begitu, tapi dia kan yang ngalamin sendiri kenapa begitu susah buat keluar, kenapa begitu susah untuk ketemuan. Ya, di sini dia masih pingin ketemu kamu, masih pingin sayang-sayangan sama kamu. Tapi di sini bingung, gak bisa bergerak. Perasaannya gitu ya, masih besar banget sama kamu. Terus nanti gimana nih ke depannya? Ya, hubungan ini gimana nanti ke depannya? Wow. Ya, kamu mungkin ngerasa dicuekin, ngerasa tidak dihargain ya, karena mungkin balas chat juga terlalu lama, atau telepon tidak juga balik telepon gitu karena didiemin. Ya, ini yang terjadi. Akhirnya kamu memutuskan untuk bertengkar ya. Kamu marah-marah sama dia, akhirnya ribut. Dia capek kan dengan masalahnya dia, akhirnya ribut juga sama kamu. Kedepannya ini ya, kamu sama dia tuh banyak keributan. Akhirnya kalian saling masing-masing jalannya. Saling tidak peduli. Padahal masih saling mencintai. Dia nggak mau niat kamu, dia nggak peduli, kamu juga nggak peduli sama dia. Nanti kita lihat ya sisinya dari kamu. Ini dia dulu. Jadi habis bertengkar ini dia nggak mau, dia nggak pingin gitu ya, yang namanya bucin sama kamu. Padahal dia di sini masih ngarepin kamu nih, masih pegang tongkat, masih pegang bunga, masih nggak bisa lepasin kamu hatinya. Cuman mungkin raganya aja yang memalingkan, pura-pura kelihatan tidak butuh, tapi hatinya ya, aku mohon jangan tinggalkan aku gitu. Kalau bisa bicara itu hatinya. Oke, teman-teman. Ke depan nanti gimana? Ada Three of Wands ya. Dia memang akan berusaha, bukan berusaha ya, tapi dia udah punya niat mau ninggalin kamu. Ini karena habis berantem ini loh ya. Kan dia nggak ngasih tahu sih dia itu kenapa, terus dia nggak mau memperbaiki apa yang jadi kesalahan dia, justru malah akhirnya di kamunya kan salah paham ya, akhirnya ribut. Kalau emang dia lagi susah ya bilang susah, kalau lagi dia memang nggak bisa ya nggak bisa, kalau emang dia memang mencintai keluarganya ya bilang mencintai keluarganya, tapi dia nggak ngomong gitu. Akhirnya kamu salah paham, salah persepsi, salah pandangan, akhirnya hancur di sini, bertengkarlah kalian gitu ya. Setelah bertengkar ini tidak ada tegur sapa, pura-pura nggak peduli, pura-pura nggak butuh, padahal hatinya masih nginginin kamu. Ada Three of Wands, berniat untuk pergi ninggalin kamu tapi tidak bisa karena dia sudah nyaman sama kamu. Cuman gaya-gayaan aja gitu kamu, dari bahasa tubuhnya, atau tahu dari bahasa dia, balas chat kamu kalau dia seakan-akan mau pergi, tapi dalam hatinya nggak bisa. Dia nyaman sama kamu yang terbaik saat ini ya. Di dalam dunia ini, di kehidupan nyata ini, kamu terbaik buat dia. Tapi memang benar, dia ingin pergi ninggalin kamu di sini. Tidak mau dia melihat kamu. Ini perasaan dia ya nanti ke depannya ya, yang terjadi antara kamu sama dia. Tuh kan. Ujung-ujungnya apa kan? Dia pergi dari kamu nih, mungkin dia udah nggak ada komunikasi, lost contact berbulan-bulan ya, tapi dia selalu mantau kamu, masih sering cari
akun kamu, pingin tahu lah kabar kamu itu kayak apa. Karena apa? Masih punya perasaan cinta ke kamu. Tuh, ada the star. Ada doa yang dia langitkan. Semoga aku masih punya kesempatan ya untuk bisa memperbaiki komunikasi kita. Semoga kamu baik-baik saja di sana tanpa aku. Aku merindukan kamu. Aku selalu ingat dengan hal-hal yang pernah aku katakan kepadamu dan aku tidak lupa bahwa kamu adalah seseorang yang sangat aku cinta hari ini dan selamanya. Asik. Ya, dia afirmasiin tuh ya harapannya ke Tuhan, ke semesta. Dia banyak apa ya namanya ya, berafirmasi gitu supaya kejadian ini kan udah sangat membuat kalian betul-betul seperti kehilangan kepercayaan ya. Dia nggak percaya sama kamu, kamu juga udah nggak percaya sama dia, tapi dia di sini mendoakan kamu terus ya. Semoga kamu sukses, nggak lupain dia. Ada kesedihan, ada kebahagiaan, kebahagiaan saat sudah mendoakan kamu, kesedihan karena tidak ada dekat dengan kamu. Dan di sini ada takdir, ya, dimana kamu sama dia masih bisa bersama. Mungkin setelah masalah-masalah ini muncul, kalian saling berpisah, saling introspeksi diri karena hubungan ini ternyata sulit untuk bersatu, ya, karena banyaknya musibah dan masalah yang dia hadapi, kamu jadi kena imbasnya, kamu jadi kena masalahnya dia. Akhirnya cinta kamu nggak dihargain, cinta kamu nggak berbalas. Dia di sini nyesel dia hanya bisa lihat, tapi gengsi buat ngomong kalau dia masih sayang sama kamu. Gengsi dia buat ngomong semua itu. Hanya bisa mendoakan kamu dari jauh dan di sini ada kartu takdir, keberuntungan, keberlimpahan ya. Keberlimpahan itu bisa juga nanti saat ketemu sama kamu dia sudah dalam keadaan beres dari urusannya, kamu juga sudah dalam keadaan yang berbeda. Tapi kelak kamu sama dia itu akan dipersatukan lagi, akan komunikasi lagi. Aku yakin dengan sangat 100% ya kamu sama dia akan komunikasi lagi. Nggak bisa jauh sih. Tapi beberapa orang saja yang mungkin nanti ya yang terlihat akan akurat. Dari inisialnya kita lihat nanti ya. Oke, satu kartu lagi. Apa yang mesti kamu lakukan saat ini ya? Dengan alasan dan masa depan kamu yang tadi saya bacakan akan terjadi seperti itu, bagaimana apa yang harus kamu lakukan terhadap dia. Oke, di sini kamu tenang aja ya. Kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu bersedih dengan hal-hal yang sudah kamu lewati bersama dengan dia. Bahkan mungkin kehancuran, pertengkaran dan segala macam yang terjadi sama dia, kamu tidak perlu terlalu dalam ya. Happy, bikin hati kamu happy, bikin hati kamu gembira, lupain semua itu ya, anggap saja tidak pernah ada dan jadikan pengalaman-pengalaman itu sebagai bekal ilmumu mungkin untuk teman-temanmu nanti gitu ya, untuk keluargamu nanti ya. Ya intinya di sini adalah dengan kejadian ini kamu diminta untuk banyak bersyukur, banyak untuk berbahagia, jangan terlalu sedih jangan terlalu larut dalam kesedihan gitu ya. Karena di setiap kejadian yang kamu lewat itu selalu ada ilmu, ada hikmahnya di balik semua itu ya. Kamu harus selalu bahagia karena segala sesuatu yang mampir di dalam kehidupan itu semuanya adalah apa ya, keinginan semesta untuk menjadikanmu adalah orang yang berkualitas dalam hal apa, dalam kepribadianmu, dalam kamu mungkin mensyukuri semua apa yang kamu dapatkan, apa yang menghilang dari kamu, supaya kamu lebih mensyukuri, lebih fokus ke kerjaan kamu ya, dan healing di sini, bebaskan diri kamu dari jeratan-jeratan cinta yang melelahkan nih ya. Kartunya bagus semua. Memang kamu di sini masih memiliki perasaan cinta dan sayang sama dia. Tapi oke, tidak perlu dihilangkan, nggak apa-apa karena itu memang perasaan dan cinta itu kan datangnya dari Tuhan yang ngasih ya. Kamu juga di sini masih sering kepoin dia, ngeliatin dia bagaimana keadaannya, bagaimana dia hari ini ya. Kamu sudah ninggalin juga tetap aja kamu nggak tega kalau dia lagi kenapa-napa ya. Kamu inget dengan kejadian atau kenangan yang pernah kalian alami bersama dulu. Jadi kamu mau kasar, mau nggak baik ke dia tuh nggak tega ya.
Kalau misalkan sesekali dia ada something gitu, kamu suka membantu dia tanpa dia tahu ya. Di sini kamu juga seperti punya ikatan batin yang kuat, ngerasa kalau dia masih sayang sama kamu. Kamu percaya kalau dia masih mencintai kamu ya. Setiap kalau dalam apa ya namanya hayalan kamu nggak pernah lepas, nggak bisa ngelepasin dia dari nafsu kamu ya. Kamu suka keingetan terus apa yang pernah dia lakukan ke kamu, terutama soal nafsu ya. Biar dibilangin dosa, tapi itu yang terjadi ya. Sekarang ini kamu diminta untuk bahagia, ngelepasin semua beban-beban yang saat ini sedang kamu rasakan, agar kamu bisa istirahat ya dari semua kesakitan, dari rasa kamu yang selama ini ngerasa dicuekin gitu. Mulai hari ini kamu harus percaya bahwa semua itu yang terjadi adalah karena takdirmu ya. Kelak suatu hari nanti dia akan datang lagi kepadamu ya, meski kamu juga nggak ngarep dengan kedatangan dia, tetapi dengan usahamu yang baik dan juga dengan perubahanmu yang tambah hari tambah berilmu, tambah hari tambah glowing ya, membuat dia tertarik kepada kamu dan tidak ingin jauh dengan kamu. Ini bisa jadi dia sahabatan, bisa jadi nanti entahlah apa yang akan terjadi. Kita lihat di lintriknya ya. Apa yang akan terjadi di masa depan nanti antara kamu dengan dia. Kamu di sini ada kebingungan ya. Karena perasaan kamu masih sayang sama dia, jadi kamu juga masih ketarik-tarik hatinya. Kepingin jalan, kepingin ngobrol lagi, perasaan kamu masih kuat ke dia meskipun dia dulu pernah nyakitin kamu dengan nyuekin kamu atau pernah kasar sama kamu, tapi kamu mencintai dia dan selalu mikirin dia ya. Kamu curiga tentang hal-hal di luar, misalkan ya dia sekarang kan tanpa ada kamu di sisinya, dia mungkin sudah punya teman ngobrol, dia mungkin sering main sama yang lain, tapi kamu di sini apa ya, percaya bahwa dia akan kembali kepadamu. Meskipun ini tidak baik kamu ngarepin seperti ini, kamu sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan ya, tetapi kedepannya kalian di sini aku lihat memang akan bertemu dan akan menjalin komunikasi lagi ke depannya. Tetapi ya, ternyata kalian menjalin cinta lagi dan akan tumbuh keruwetan lagi dan ya. Dan masalahnya adalah di komunikasi lagi. Teman-teman kalau nuntut komunikasi terus memang kayak gini susah ya. Apalagi orang ini sudah punya keluarga. Jadi kayaknya mustahil kalau bisa seperti orang ABG lagi atau orang yang bener-bener nggak punya pasangan, nggak bisa bebas dianya. Dan kamu kalau misalkan yang sedang ngalamin ini adalah perempuan, apalagi kamu ya udah punya suami, jadi susah buat curi-curi waktu untuk teleponan. Apalagi kalau aku lihat di sini saat malam hari mungkin dia ingin komunikasi, lagi kangen, lagi ada gairah itu, jadi susah buat ada apa namanya obrolan tuh kan. Saat malam hari dia pingin ada obrolan sama kamu tapi susah ya. Susah untuk terhubung, akhirnya kalian bertengkar lagi gara-gara ini ya. Bertengkar lagi, perasaannya emang tetap sayang, tapi karena komunikasi selalu terjadi perselisihan terus. Tetapi hubungan kalian tidak pernah putus ya. Di sini lihat kesambung lagi nanti dan terus akan begitu ya, putus nyambung, marahan baikan, marahan baikan. Ya, ini ada energi dari Scorpio, ada Scorpio, ada Pisces, ada Gemini, Aries, Pisces lagi, oke, Gemini, Capricorn, Aries, Capricorn, Leo, Aries, Aquarius, Aries, ya, dan energi Virgo. Ya, di sini yang paling banyak apa? Pisces ya, sama Gemini. Sama Aries, anjay. Inisialnya ya teman-teman, ada R, N, M, H, A, S, P, T, I. Oke semuanya, mohon maaf ya atas
segala kekurangan dalam penyampaian. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Fun reading aja, tolong jangan baper dengan isinya. Bijaklah dalam melihat dan mendengar ya. Jangan jangan langsung emosi gitu loh ya teman-teman semuanya, karena semua orang tuh tidak bisa resonate dengan cerita ini ya. Kalau mau resonate silahkan teman-teman bisa privat reading, tapi sabar ya nunggunya karena aku nggak bisa buru-buru. Oke semuanya, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.